Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Siti Kamilatun Hasanah. Oke, di sini kita akan membahas saluran komunikasi organisasi. Jadi, saluran komunikasi organisasi itu terbagi menjadi dua. Ada saluran komunikasi organisasi dari segi keformalan dan juga saluran komunikasi organisasi dari segi media. Dan saya akan membahas saluran komunikasi dari segi media. Saluran komunikasi organisasi adalah alat serta sarana yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengalirkan informasi dan pesan antara anggota dengan anggota lain atau unit dalam organisasi tersebut. Nah, pesan di sini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan seperti gambar, kata, maupun tindakan. Saluran komunikasi organisasi dari segi media itu yang pertama ada saluran komunikasi digital. Nah, saluran ini adalah saluran yang melibatkan internet. Media digital ini menggunakan teknologi komunikasi elektronik untuk menyampaikan pesan. Dalam era digital saat ini, ada banyak saluran komunikasi digital yang umum digunakan. Seperti yang pertama ada email. Email ini adalah alat komunikasi yang tahan lama dan mudah dikontrol oleh pengirim dan penerima. Kemudian yang kedua ada website. Website ini adalah platform yang menyediakan informasi dan konten terkait dengan merek atau organisasi. Kemudian yang ketiga ada media sosial. Media sosial ini adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan mengirimkan informasi secara langsung. Kemudian yang keempat, itu ada iklan digital. Iklan digital ini ditampilkan secara otomatis atau berbasis targeting pada berbagai platform digital. Dan yang kelima, itu ada search engine marketing. SEM itu proses optimasi situs web untuk meningkatkan ranking di mesin pencari. Dan yang keenam ada optimasi engine. Nah, optimasi engine ini proses meningkatkan kualitas konten dan peluang terkunjungi situs web dengan menggunakan teknologi. Contoh penggunaan saluran komunikasi digital. Yang pertama, itu ada pemasaran produk atau jasa dengan menggunakan media sosial, iklan digital, dan juga situs web. Kemudian, yang kedua itu ada menyampaikan informasi dan pemahaman tentang produk atau jasa dengan melakukan email marketing dan menyertakan konten yang relevan. Lalu selanjutnya ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah meningkatkan brand awareness dan kesadaran tentang komitmen perusahaan terhadap lingkungan dan juga korporasi secara menyeluruh melalui strategi komunikasi digital yang menarik dan juga informatif. Yang kedua, saluran komunikasi analog. Saluran komunikasi analog ini adalah sistem komunikasi yang menggunakan sinyal analog. Sinyal analog itu sinyal yang berubah secara terus bergantian. Contoh dari saluran komunikasi analog meliputi yang pertama itu ada pengiriman audio. Jadi maksudnya pengiriman audio ini saluran yang menggunakan sinyal audio seperti gelombang dan juga musik. Lalu yang kedua ada pengiriman video. Nah, saluran ini menggunakan sinyal video yang berubah seiring waktu, seperti transmisi televisi dan video yang disertakan. Kemudian yang ketiga ada pengiriman data. Nah, pengiriman data ini seperti transmisi data antara perangkat dan juga sistem. Lalu dalam konteks komunikasi,
saluran analog digunakan untuk mengirimkan informasi secara efisien dan juga tepat antara pengirim dan si penerima, menggunakan sinyal yang berubah seiring waktu. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi digital, komunikasi analog telah menjadi lebih jarang digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada saluran komunikasi print. Komunikasi print ini dikenal sebagai media komunikasi cetak yang melibatkan penyampaian informasi dan juga pesan melalui bentuk tulisan yang tercetak seperti buku, brosur, majalah, dan juga surat kabar. Beberapa contoh saluran komunikasi print yang tadi telah disebutkan, yang pertama itu ada buku. Buku ini merupakan salah satu bentuk media komunikasi cetak yang umum digunakan untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan juga pemahaman tentang berbagai topik. Lalu yang kedua, brosur. Brosur ini adalah bentuk media komunikasi cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi lebih spesifik dan target tertentu tentang produk atau jasa. Brosur ini sering kali disertakan secara langsung atau melalui jalur pos. Lalu yang ketiga, ada majalah. Majalah adalah bentuk media komunikasi cetak yang mengandung artikel, informasi, dan juga pesan yang relevan dengan topik tertentu. Majalah ini seringkali dibaca oleh pembaca yang tertarik pada topik tersebut. Kemudian yang keempat itu ada surat kabar. Nah, surat kabar ini adalah bentuk media komunikasi cetak yang digunakan untuk menyampaikan informasi singkat dan penting tentang peristiwa, acara, atau perubahan yang terjadi. Saluran komunikasi print memiliki beberapa keunggulan atau kelebihan. Yang pertama, mudah dilihat dan dibahas oleh audiens. Yang kedua, mampu menyampaikan informasi secara langsung dan juga tepat. Lalu yang ketiga, mudah untuk disimpan dan dikirim ke tempat yang tertentu. Nah, tadi keunggulan dari media print. Kemudian, saluran media print ini memiliki beberapa keterbatasan juga. Yang pertama, dari waktu penyampaian dan penerimaan informasi mungkin lebih lama daripada saluran komunikasi digital. Lalu yang kedua, biaya produksi dan distribusi saluran komunikasi print dapat lebih tinggi daripada saluran komunikasi digital. Dan yang ketiga, potensi distorsi atau kendala dalam proses produksi dan distribusi saluran komunikasi ini. Dan yang terakhir ada saluran komunikasi broadcast. Saluran komunikasi broadcast ini adalah sistem pengiriman sinyal audio atau video kepada sekelompok besar orang yang disebut pendengar atau penonton. Kelompok ini bisa menjadi masyarakat umum atau segmen besar dari masyarakat umum. Nah, saluran komunikasi broadcast ini dapat berupa hanya audio seperti radio atau visual seperti televisi atau kombinasi keduanya. Nah, beberapa contoh saluran komunikasi broadcast yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu ada radio. Radio ini menyiarkan sinyal audio kepada pendengar yang luas. Kemudian yang kedua, televisi. Televisi ini menyiarkan sinyal audio dan juga visual kepada penonton yang luas. Yang keempat, ada siaran online. Siaran online ini menyiarkan konten audio atau visual
melalui internet kepada audiens yang luas. Nah, saluran komunikasi broadcast memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, hiburan, dan juga program instruksional kepada khalayak luas.